Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Iya adik-adik, sebelum ibadah sekolah minggu di saat ini akan dimulai, Encik mau tanya dulu Pak adik-adik semua. Apa kabar pagi ini? Dahsyat, luar biasa. Yes. Iya, puji Tuhan. Adik-adik, kita kembali akan beribadah di hari ini, Minggu 15 November 2020. Kita akan menyenangkan hati Tuhan. Kita akan menyanyi sama-sama. Sebelum ibadah dimulai dalam persiapan, orang semua menyanyi sambil berdiri. Ya, adik-adik, berdiri dulu semua adik-adik yang ada di rumah. Adik-adik yang ada di kolom 1 sampai dengan kolom 27 Gemim Sion Peraksor. Ayo berdiri semua. Mari kita menyanyi sama-sama. Hari ini harinya Tuhan. Ya, sambil bertepuk tangan. 1, 2, 3. Hari ini harinya Tuhan. Harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Ya adik-adik, Encik Lia masih ada yang nyanda gembira. Orang bersukaria adik-adik sambil dengan bertepuk tangan, dengan muka yang gembira. Orang memuji Tuhan, orang menyanyi lagi sekali lagi. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Adik-adik masih tetap berdiri. Kita akan membuka ibadah kita dengan doa. Sebelum berdoa, mari torang sama-sama menyanyi. Lipatlah tangan, tutup mata. Lipatlah tangan, tutup mata, untuk berdoa pada Tuhan. Adik-adik, saat ini kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami, anak-anak, saat ini kami datang kepadamu menaikkan syukur, banyak terima kasih karena Tuhan Yesus sudah menjaga dan melindungi kami semua. Sehingga saat ini kami boleh ada, boleh bangun, dan kami akan beribadah kepadamu. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah ibadah kami pada saat ini. Sertailah kami semua supaya kami boleh duduk tenang, duduk manis, duduk sopan untuk boleh mengikuti akan ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, ibadah kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Ya, sebelum kita akan mendengarkan cerita, tentunya kita akan minta pertolongan Tuhan lewat doa. Sebelum berdoa, orang masih menyanyi satu buah lagu yang berkata, firman Tuhan ku dengar. Tahu toh adik-adik semua? Iya, pasti tahu. Orang menyanyi sama-sama. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus sayang padaku. Adik semua, saat ini kita akan
membaca, mau mendengarkan firman Tuhan, dan akan menyaksikan cerita firman Tuhan. Dan bacaan kita di hari Minggu ini terdapat di dalam Perjanjian Baru, di dalam Kitab Nehemia 5 ayat 14 sampai ayat 19. Nah, adik-adik di rumah mungkin belum ada pegang Alkitab, supaya minta tolong orang tua atau kakak supaya sama-sama kita buka di dalam kitab Nehemia pasal 5 ayat 14 sampai ayat 19. Sebelum itu adik-adik, kita akan berdoa. Semua sikap berdoa, mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, di saat ini kami mau membaca dan mendengarkan, menyaksikan cerita firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan akan menolong kami, memampukan kami untuk mengerti dan melakukan dalam kehidupan kami. Roh Kudus Tuhan akan menolong hamba-Mu dan kami semua yang akan mendengarkan. Terpujilah nama-Mu, Engkau berfirman, kami mendengar. Amin. Nah, adik-adik sekalian, semua buka Alkitab, kita akan baca sama-sama di dalam Nehemia pasal 5 ayat 14 sampai ayat 19. Adik-adik yang belum tahu baca, adik-adik dengar, Enci akan bacakan untuk kita dengarkan bersama. Judul, Sikap Nehemia yang tidak mencari keuntungan. Pula sejak aku diangkat sebagai bupati di tanah Yehuda, yakni dari tahun ke-20 sampai tahun ke-32 pemerintahan Artasasta, jadi 12 tahun lamanya, aku dan saudara-saudaraku tidak pernah mengambil pembagian yang menjadi hak bupati. Tetapi para bupati yang sebelumnya, yang mendahului aku, sangat memberatkan beban rakyat. Bupati-bupati itu mengambil dari mereka 40 shikal perak sehari untuk bahan makanan dan anggur. Bahkan anak buah mereka merajalela atas rakyat. Tetapi aku tidak berbuat demikian karena takut akan Allah. Aku pun memulai pekerjaan tembok itu, walaupun aku tidak memperoleh ladang. Dan semua anak buahku dikumpulkan di sana khusus untuk pekerjaan itu. Duduk pada mejaku orang-orang Yahudi dan para penguasa, 150 orang, selain mereka yang datang kepada kami dari bangsa-bangsa sekeliling kami. Yang disediakan sehari atas tanggunganku ialah 1 ekor lembu, 6 ekor kambing domba yang terpilih, dan beberapa ekor unggas, dan bermacam-macam anggur dengan berlimpah-limpah setiap 10 hari. Namun dengan semuanya itu, aku tidak menuntut pembagian yang menjadi hak bupati, karena pekerjaan itu sangat menekan rakyat. Ya Allahku, demi kesejahteraanku, ingatlah segala yang kubuat untuk bangsa ini. Nah adik-adik, demikian bacaan firman Tuhan di hari Minggu ini. Dan adik-adik, menjadi tema untuk hari Minggu ini adalah mengenai kepribadian. Dan judul adalah rela berkorban. Apa adik-adik DP judul?
rela berkorban. Pinter semua. Nah, adik-adik, siapa yang tahu yang memimpin negara kita Indonesia adalah Presiden. Pinter, benar adik-adik. Presiden yang memimpin Indonesia, bangsa kita Indonesia. Nah, adik-adik, siapa yang tahu nama Presiden Indonesia? Ayo, siapa yang tahu? Joko Widodo, Bapak Joko Widodo. Benar. Namanya adalah Bapak Joko Widodo. Dan biasa dipanggil Jokowi. Jokowi. Siapa pe papa di sini nama Jokowi? Kita, Ci. Iya kote Abel pe papa, Kang. Nah, adik-adik, kalau presiden memimpin sebuah negara, maka kalau di kota Manado dipimpin oleh siapa yang tahu? Betul, wali kota. Kalau di daerah, di kabupaten dipimpin oleh Bupati. Bupati. Betul sekali adik-adik. Adik-adik sekalian, dari bacaan firman Tuhan di hari ini, ada orang yang dipercayakan untuk memimpin suatu daerah yang bernama Tanah Yehuda. Nah, adik-adik, Tanah Yehuda ini dipimpin oleh seorang bupati. Siapa tahu namanya? Ci, Nehemia, Kang. Betul, orang baru baca tadi. Nah, adik-adik, namanya adalah bupati yang bernama Nehemia. Adik-adik, siapa yang tahu ini Bupati Nehemia sifatnya kira-kira bagaimana? Kan adik-adik tuh udah baca Alkitab tadi, udah dengar, Enci udah baca. Kira-kira bagaimana tuh Nehemia? Ya, orang baik, Ci, Nehemia. Ya, betul. Apa lagi? Dia orang yang baik, dia rela berkorban. Rela berkorban. Di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Nehemia tidak mengambil milik rakyat yang bukan menjadi haknya. Nah, adik-adik sekalian, mari kita menyaksikan cerita mengenai Nehemia ini. Selamat adik-adik menyaksikan. Sejak aku diangkat sebagai bupati di Tanah Yehuda, yakni dari tahun ke-20 sampai tahun ke-32 pemerintahan Artahsasta. Jadi 12 tahun lamanya aku dan saudara-saudaraku tidak pernah mengambil pembagian yang menjadi hak bupati. Tetapi para bupati yang sebelumnya, yang mendahului aku, sangat memberatkan beban rakyat. Bupati-bupati itu mengambil dari mereka 40 shikal perak sehari untuk bahan makanan dan anggur. Bahkan anak buah mereka merajalela atas rakyat. Tetapi aku tidak berbuat demikian karena takut akan Allah. Aku pun memulai pekerjaan tembok itu, walaupun aku tidak memperoleh ladang. Dan semua anak buahku dikumpulkan di sana
khusus untuk pekerjaan itu. Duduk pada mejaku orang-orang Yahudi dan para penguasa, 150 orang, selain mereka yang datang kepada kami dari bangsa-bangsa sekeliling kami. Yang disediakan sehari atas tanggunganku ialah seekor lembu, 6 ekor kambing domba yang terpilih, dan beberapa ekor unggas, dan bermacam-macam anggur dengan berlimpah-limpah setiap 10 hari. Namun dengan semuanya itu, aku tidak menuntut pembagian yang menjadi hak bupati, karena pekerjaan itu sangat menekan rakyat. Ya Allahku, demi kesejahteraanku, ingatlah segala yang kubuat untuk bangsa ini. Kita baru saja menyaksikan cerita mengenai Nehemia, bagaimana dia memimpin di tanah Yehuda. Adik-adik toh ada simak cerita mengenai Nehemia ini. Encik sekarang akan masuk pada evaluasi. Mau tahu apakah ada perhatikan atau tidak. Namun sebelum itu supaya itu adik-adik nak pastiu, torang ulang menyanyi tuh. Firman Tuhan ku dengar. Sama-sama nih. 1, 2, 3. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat, Yesus sayang padaku. Nah adik-adik sekalian, masih ada ingat tuh cerita tadi? Siapa nama bupati yang ada di tanah Yehuda yang torang baru baca dan dengarkan ceritanya? Ayo adik-adik di rumah ada yang tahu? Oh iyo, dapat dengar sekali. Biar di rumah encik dapat dengar dari sini. Nehemia, betul. Nah adik-adik, selanjutnya sifat apa yang dimiliki oleh Nehemia yang patut kita teladani? Apa sifat dari Nehemia yang torang patut teladani? Kira-kira apa? Dia kata Ci, rela berkorban Ci. Ya, apalagi ada lagi? Dia kata hendak ambil orang punya yang bukan dia punya. Jadi dia rela berkorban, dia nak suka ambil orang punya yang bukan dia punya hak. Nah adik-adik berarti dia adalah baik hati. Baik hati, dia rela berkorban, suka menolong. Suka menolong. Nah adik-adik di rumah, siapa yang suka menolong? Ada? Oh, encik dapat lihat dari sini ada adik-adik yang suka menolong di rumah. Encik lihat, kakaknya ndak angkat tangan, Kang. Nah, ini tuh adik ada di rumah di mana dia, Kang? Oh, di dekat pasar tuh. Di kolom 1 tuh ini atau di kolom mana? Kolom 27. Nah, dia suka menolong, dia suka berkorban dan yang terutama takut kepada Tuhan. Takut kepada Tuhan. Dari cerita ini adik-adik, apa yang adik-adik sukai dari bagian cerita ini? Cerita di bagian mana yang adik-adik sukai? Bagian mana? Ada balia tadi? Ada nonci, ada. Oh, kita petamangnya bataru kira kutik tadi. Oh, iya kan. Iyo. Adik-adik di sini ada bataru kira? Ada. No? Oh, ada. Bagian mana yang adik-adik suka? Di encik-encik ada balia tuh, udah saksikan. Adik-adik banyak tuh, semua bagus. Di mana tuh Nabi ini Nehemia ini, Bupati Nehemia ini dia suka tuh memberi, suka menolong. Kalau waktu di dalam Alkitab ini dia dikatakan dia apa? Ada bakasi apa? Dia memberikan dia punya
harta. Buah-buah dia kasih, ada apa? Anggur. Siapa yang suka makan anggur di sini? Oh, suka nonci. Toh? Ada nonci kita petamang, dia bikin salad. Oh, tuh anggur dia bikin salad. Enak no itu. Toh itu kan mengandung apa? Gizi. Incil kok nak tahu tuh mengenai gizi. So itu incil badan kurus. Salah kote. Nah, adik-adik, pelajaran hidup dari bacaan ini di mana ada orang-orang di sekitar adik-adik, ada keluarga, ada teman-teman, ada tetangga, dan ada banyak orang yang lain. Walaupun adik-adik masih kecil-kecil, tetapi diajarkan supaya torang tahu mengasihi akan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita memberikan kalau kita punya apa? Sesuatu yang boleh kita bagikan, sama dengan Nehemia ini. Walaupun adik-adik masih kecil-kecil, kalau adik-adik belajar dari kecil untuk suka menolong orang, maka Tuhan Yesus pasti akan berkati. Betul. Nah, adik-adik, ini Nehemia yang baik hati ini, begitu juga dengan apa? Siapa? Tuhan Yesus. Dia sudah apa? DP pengorbanan apa? Kira-kira adik tahu? Adik-adik di rumah? Tahu. Adik-adik di sini tahu? Apa tuh? Adik Liam tahu kata. Adik Liam? Apa tuh pengorbanan Tuhan Yesus? Mati di atas kayu salib. Aduh, di atas kayu salib. Walaupun orang yang baking dosa, Tuhan mengasihi kita, dia apa? Rela berkorban di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, adik-adik sekalian, marilah lewat bacaan firman Tuhan, lewat cerita Alkitab yang sudah kita saksikan, mari kita jadi seperti Nehemia, menjadi orang yang baik hati, rela berkorban, dan takut kepada Tuhan. Adik-adik, untuk yang terakhir sebelum torang menyelesaikan ini, cerita ini, adik-adik ada ayat hafalan. Siapa tuh tahu baca? Buka di dalam. Oh, elok belum tahu baca. Dalam perjanjian baru di dalam 1 Korintus 10 ayat 24. Sekali lagi dalam perjanjian baru dalam 1 Korintus 10 ayat 24. Sebelumnya Encik bacakan dulu supaya adik-adik lain dengarkan dan yang tahu baca sama-sama. Janganlah seorang pun mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. 1 Korintus pasal 10 ayat 24. Sama-sama nih, torang baca pelang-pelang, kong ingat baik-baik supaya gampang mau hafal. Ayo, ada kutek yang belum ada buka Alkitab dari tadi, so tahu baca? Oh, belum tahu. Nah, adik-adik 1 Korintus 10 ayat 24. Sama-sama. Janganlah seorang pun mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. 1 Korintus 10 ayat 24. Demikianlah adik-adik, kiranya adik-adik semua diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, kalau tadi orang sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, sekarang orang mau kasih persembahan buat Tuhan. Ya, adik-adik, so siap itu persembahan? Iya, tentu so siap toh. Sementara orang mau kasih itu persembahan, sama-sama orang semua menyanyi, berilah yang baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberi kau yang terbaik.
Apa yang kau beri maka berilah sekarang, karena Tuhan janji balas kau dan berkati kau selamanya. Ya, terima kasih. Sekarang Torang akan menutup ibadah di pagi hari ini dengan doa tutup. Sebelum berdoa, Torang menyanyi sama-sama, tanganku ada dua. Tanganku ada dua, 5 jarinya, ku susun dan kulipat, lalu aku berdoa. Adik-adik, sikap berdoa semua. Lipat tangan, tutup mata. Ayo semua, tutup mata. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah selesai beribadah. Kami bersyukur karena di pagi hari ini kami sudah boleh bernyanyi buat Tuhan, menaikkan doa buat Tuhan, bermohon kepada Tuhan. Bahkan lebih daripada itu Tuhan, kami sudah boleh mendengarkan cerita tentang Engkau. Kami boleh belajar Tuhan lewat cerita tadi, belajar lewat seorang bupati yang sangat baik, yang rela berkorban, yaitu Bupati Nehemia. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengajarkan kami semua supaya boleh seperti Nehemia. Terima kasih Bapa di surga, kami juga sudah memberikan persembahan, biar Tuhan Yesus berkati apa yang sudah kami bawa di pagi hari ini. Berkati pula orang tua kami, mama papa kami yang sudah boleh mempersiapkan persembahan untuk kami bawa di pagi hari ini. Bapa di surga, kami berdoa untuk anak-anak kami semua yang ada di Gemim Sion Perak Sorong, anak-anak dari kolom 1 sampai dengan kolom 27. Biar Tuhan tetap memberkati mereka, memberikan kesehatan, kekuatan bagi mereka semua Tuhan, supaya setiap hari mereka mengingat akan kebaikan Tuhan dan mereka selalu mengucap syukur lewat mereka berdoa setiap hari kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati juga guru-guru sekolah minggu yang ada, yang senantiasa siap sedia melayani di ibadah anak sekolah minggu. Walaupun Tuhan, saat ini kami hanya beribadah lewat online saja, tetapi kami percaya walaupun kami beribadah secara terpisah dari rumah kami masing-masing, kami diberkati oleh Tuhan. Berkati juga Tuhan untuk tim multimedia yang senantiasa boleh bekerja sama dalam pelayanan ini. Berkatilah masa muda dari anak-anak remaja ini. Berkatilah setiap harapan kerinduan mereka, cita-cita mereka Tuhan, Engkau buat mereka berhasil. Terima kasih Tuhan, berkati juga bangsa dan negara kami. Biarlah Engkau tetap menolong pemerintah kami, baik yang ada di pemerintahan pusat, di provinsi, kabupaten, kota, bahkan sampai di kelurahan dan lingkungan yang ada. Biarlah kami tetap mentaati setiap peraturan pemerintah. Kami tetap taat di mana Tuhan sampai saat ini kami masih mengalami pandemi COVID-19 atau Corona. Kami tetap dianjurkan untuk tetap menjaga kebersihan, rajin mencuci tangan, tetap memakai masker dan selalu menjaga jarak. Terima kasih Tuhan, kami rindu berdoa untuk ibadah kami minggu yang akan datang. Sediakan waktu bagi kami Tuhan, bahkan Engkau tetap memberikan kesehatan, supaya kami boleh beribadah di minggu yang akan datang. Terima kasih Tuhan, kami mohon Engkau mengampuni setiap salah dan dosa kami. Ini kami Tuhan yang berdoa yang bersyukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, ibadah saat ini sudah selesai
Setelah ibadah ini Enci mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri. Orang mau nyanyi sama-sama. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Amin. Silakan duduk. Nah, adik-adik, demikianlah ibadah kita di pagi hari ini sudah selesai. Adik-adik silakan duduk. Kita akan berjumpa di minggu yang akan datang. Sekali lagi, Enci menyampaikan buat adik-adik semua supaya tetap tinggal di rumah, menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, tetap rajin memakai masker, menjaga jarak. Jangan lupa adik-adik tetap torang cuci torang petangan bersih-bersih dengan sabun di air yang mengalir supaya torang nyanda terjangkit dengan virus corona. Ya, terima kasih adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Dah.